Halo, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memori eksternal di organisasi dan arsitektur komputer. Oke, memori eksternal. Tujuan dari mempelajari memori eksternal di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini adalah menjelaskan peralatan penyimpanan data di luar memori utama dan central processing unit, menjelaskan magnetic disk, menjelaskan RAID, menjelaskan optical disk, dan menjelaskan pita magnetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari memori eksternal. Kebutuhan akan memori utama tidak saja mencukupi, maka diperlukan peralatan tambahan untuk menyimpan data yang lebih dan dapat dibawa kemana-mana tentunya. Kemudian faktor yang lain adalah semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi waktu pemrosesan data. Sekali lagi, kita saat ini membutuhkan banyak sekali kapasitas data yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Peralatan penyimpanan data antara lain magnetic disk, bisa jadi floppy disk, DD disk, SCSI disk, dan lain-lain. Kemudian RAID, ada lagi optical disk dalam bentuk CD-ROM, CDR, CDRW, atau DVD. Kemudian penyimpanan yang lain bisa dalam bentuk pita magnetik. Magnetic disk. Disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, bisa logam atau plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Artinya bahan itu bisa ditambahkan magnet untuk bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Mekanisme baca atau tulis menggunakan kepala baca atau tulis yang disebut head, berupa kumparan pengkonduksi atau conducting oil. Nah, desain fisiknya, head bersifat stasioner, sedangkan piringan berputar sesuai kontrolnya. Jadi untuk head-nya diam dan piringannya berputar. Dua metode layout data pada disk yaitu constant, angular, velocity, dan multiple zone recording. Nah, disk diorganisasi dalam bentuk cincin konsentris yang disebut track. Nah, setiap track pada disk dipisahkan oleh gap yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi kesalahan pembacaan maupun penulisan yang disebabkan melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Nah, sejumlah bit yang sama akan menempati track-track yang tersedia. Jadi, kita tahu bahwa beberapa pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa data ini disimpan dalam bentuk bit-bit. Semakin ke dalam disk, maka kerapatan atau density disk akan bertambah besar. Disk yang dikirim ke memori ini atau data yang dikirim ke memori ini dalam bentuk blok. Umumnya blok lebih kecil kapasitasnya daripada track. Blok-blok data disimpan dalam disk yang berukuran blok yang disebut sektor. Track biasanya terisi beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor tiap tracknya. Nah, kemudian untuk layout dan pembacaan semacam ini ya, kita bisa lihat bentuk piringannya ada beberapa sektor, kemudian terdiri dari track-track juga ya. Nah, kemudian bagaimana dengan baca dan tulis? Head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi-posisi sektor maupun track. Data yang disimpan akan diberi header data tambahan yang menginformasikan letak sektor dan track suatu data. Nah, tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja, tanpa bisa diakses oleh penggunanya. Jadi komputer sudah mengatur layanan program yang dimilikinya. Nah, format data pada track disk adalah sebagai berikut. Ada gap 1, gap 2, dan lain-lain. Dia juga data ada di sana. Kemudian di dalam ID itu ada sinkronisasi byte, kemudian ada track, ada head, ada sektor, dan lain-lain. File ID merupakan header data yang digunakan disk drive untuk menemukan letak sektor dan tracknya. Ya. Nah, kemudian karakteristik dari magnetic disk apa saja? Di sini ada gerakan head. Ya, macamnya ada fixed head atau satu per track, atau movable head satu per surface. Kemudian ada juga karakteristik dalam bentuk portabilitas disk. Bisa macamnya non removable disk atau removable disk.
Kemudian ada juga yang memiliki karakter side, bisa dalam bentuk single side atau double side. Nah, di platter bisa juga macamnya ada single platter atau multi platter. Nah, di karakteristik mekanisme head ada juga contact atau floppy, fixed gap, dan aerodynamic gap. Nah, bagaimana dengan gerakan head? Pada head, tetap setiap track memiliki kepala head sendiri. Ya, sekali lagi, setiap head tetap memiliki track dan memiliki head sendiri. Sedangkan pada head bergerak, satu kepala head digunakan untuk beberapa track dalam satu muka disk. Nah, pada head bergerak adalah lengan head bergerak menuju track yang diinginkan berdasarkan perintah-perintah pada disk drive-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan portabilitas disk? Disk yang tetap bisa jadi non-removable disk. Kemudian disk yang dapat dipindah atau removable disk. Nah, keuntungan disk yang dapat dipindah atau diganti-ganti adalah tidak terbatas dengan kapasitas disk dan lebih fleksibel tentunya karena dapat dipindah-pindah. Kemudian side atau sisi dan platter atau piringan. Side di sini yang dimaksud adalah satu sisi disk atau single side. Nah, ada juga yang memiliki dua muka atau double side. Nah, sedangkan untuk platter sendiri bisa jadi satu piringan atau banyak piringan atau multiple platter. Nah, bagaimana mekanisme head? Head yang menyentuh disk atau kontak seperti pada floppy disk, head yang mempunyai celah utara tetap maupun yang tidak tetap tergantung medan magnetnya. Jadi celah atau jarak head dengan disk tergantung kepadatan datanya. Nah, semakin padat datanya dibutuhkan jarak head yang semakin dekat. Namun semakin dekat head maka faktor risikonya semakin besar, yaitu terjadinya kesalahan baca. Ya. Sehingga dimungkinkan kalau data renggang atau luas itu akan jauh lebih baik. Nah, teknologi Winchester dari IBM mengantisipasi masalah celah head di atas dengan model head aerodynamic. Head berbentuk lembaran timah yang berada di permukaan disk. Apabila tidak bergerak seiring perputaran disk, maka disk akan mengangkat headnya. Nah, itu ada cara yang lebih baik. Kemudian istilah Winchester diperkenalkan IBM pada model disk 3340-nya. Model ini merupakan removable disk pack dengan head yang dibungkus dalam pack. Nah, sekarang istilah Winchester digunakan oleh sembarang disk drive yang dibungkus pack dan memakai rancangan head aerodinamis. Nah, disk piringan banyak ya atau multiple platter disk. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 piringan. Kemudian di headnya itu dia bisa melakukan read or write ya, read or write, dan satu per surface ya. Nah, gerakan lengan juga ke head ya. Kemudian ada 5 platter ya, piringan ya. Nah, proses putarnya ada di tengah atau poros putarnya ada di tengah. Nah, kemudian bagaimana dengan floppy disk? Karakter disket adalah head menyentuh permukaan disket saat membaca ataupun menulis ya. Disket mungkin saat ini sudah tidak digunakan, tapi kita masih bisa pelajari juga. Efeknya disket tidak tahan lama dan sering rusak. Makanya kalau teman-teman yang dulunya masih menggunakan disket, saya rasa saat ini sudah tidak digunakan lagi, dan karena memang kelemahannya seperti itu, sering rusak ya. Dan kapasitasnya tentunya sangat kecil sekali. Nah, maka dibuat mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis ya. Namun akibatnya waktu akses disket itu cukup lama ya. Nah, kemudian ini floppy disk atau disket ya. Di sana ada stepper, motor stepper, kemudian ada head carrier, ada read and write head, ada. Jadi dia bisa menghapus dan menulis dari data, dan tracknya juga ada di situ, tapi bentuknya memang kecil dan kapasitasnya kecil. Nah, bagaimana dengan karakteristik berbagai macam disket?
Di sana ada parameternya, ada dari ukurannya, kapasitasnya, tracknya, sektornya, head, rotasi dan lain-lain. Di sini sudah ditampilkan. Jadi hampir mungkin yang kita tahu untuk teknologi disket ini rata-rata 1,44 mega ya. Jadi kecil sekali, 1 mega, 1,44 kilo ya. Oke. Kemudian IDE disk atau hard disk. IDE disk atau hard disk ya, sampai saat ini masih digunakan karena memang kapasitasnya lumayan besar dan terus naik dan ditingkatkan. Saat IBM mengembangkan PC XT menggunakan sebuah hard disk Seagate 10 mega untuk menyimpan program maupun data, hard disk ini memiliki 4 head, 306 silinder dan 17 sektor per track. Dikontrol oleh pengontrol disk CBAC pada sebuah kartu plug-in. Dan ini dengan 10 mega saja sebegitu kompleksnya ya. Nah, teknologi yang berkembang pesat menjadikan pengontrol disk yang sebelumnya terpisah menjadi satu paket terintegrasi. Nah, diawali dengan teknologi drive IDE atau Integrated Drive Electronic pada tengah tahun 1980 ya. Di tahun 1980 sudah mulai dikembangkan. Nah, teknologi saat itu IDE hanya mampu menangani disk berkapasitas maksimal 528 mega ya, masih kecil sekali kalau dibanding saat ini ya, dan mengontrol 2 disk. Nah, teknologi saat IDE berkembang menjadi EIDE ya, Extended Integrated Drive Electronic. Nah, mampu menangani hard disk lebih dari 528 mega dan mendukung pengalamatan LBA, Logical Block Addressing. Nah, yaitu metode pengalamatan yang hanya memberi nomor pada sektor-sektor mulai dari 0 hingga maksimal 224 ya. Nah, metode ini mengharuskan pengontrol mampu mengkonversi alamat-alamat LBA menjadi alamat head, sektor, dan silinder. Nah, kemudian peningkatan kinerja lainnya adalah kecepatan transfer yang lebih tinggi, mampu mengontrol 4 disk, mampu mengontrol drive CD-ROM. Luar biasa peningkatannya ya. Nah, kemudian ada lagi perubahan di SCSI disk atau hard disk juga ya. Disk SCSI atau Small Computer System Interface. Nah, kecepatan transfernya tinggi. Tentunya kalau dibanding yang sebelumnya ya. Nah, merupakan standar bagi komputer unik dari Sun Microsystem, HP, SGI, Macintosh, kemudian Intel juga, terutama komputer-komputer server jaringan dan vendor-vendor lainnya. Nah, SCSI ini sebenarnya lebih dari sekedar piranti antarmuka hard disk. SCSI adalah sebuah bus karena mampu sebagai pengontrol hingga 7 peralatan. Bisa jadi hard disk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan peralatan lainnya. Masing-masing peralatan memiliki ID unik sebagai media pengenalan oleh SCSI. Nah, versi disk SCSI ini lumayan banyak ya, mulai dari SCSI 1, Fast SCSI, Wide Fast SCSI, Ultra SCSI, Wide Ultra SCSI, Ultra 2 SCSI, dan Wide Ultra 2 SCSI. Semakin ke bawah semakin berkembang ya. Nah, megabyte-nya juga semakin tinggi. Kemudian kita beralih ke RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disk ini merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundan ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Nah, kerja paralel menghasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangat penting dalam model disk ini karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga membacanya kembali. Jadi sudah dikembangkan teknologi dari database sehingga dapat digunakan untuk mempercepat sebuah proses pembacaan data. Nah, kemudian karakter umum dari disk RAID, RAID ini adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Nah, data didistribusikan ke drive physics array, kemudian kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi dari paritas. Nah, yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan disk. Nah, ini sudah modelnya sudah mulai baik sekali ya. Nah, kemudian RAID merupakan
salah satu jawaban masalah kesenjangan dari kecepatan disk memori dengan CPU dengan cara menggantikan disk berkapasitas besar dengan sejumlah disk-disk yang berkapasitas kecil dan mendistribusikan data pada disk-disk tertentu sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dibaca kembali ya. Utamanya disk itu kan hanya untuk menyimpan data, kemudian bagaimana Central Processing Unit itu membaca data dari hard disk, kemudian dia mengembalikannya. Nah, RAID tingkat 0 sebenarnya bukan RAID karena tidak menggunakan redundansi dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian data juga didistribusikan pada seluruh disk secara array dan merupakan keuntungan daripada menggunakan disk berkapasitas besar. Nah, kemudian RAID 0 menjadi model data strip pada disk dengan suatu manajemen tertentu sehingga sistem data dianggap tersimpan pada suatu disk logic. Nah, mekanisme transfer data dalam satu sektor sekaligus sehingga hanya baik untuk menangani transfer data yang besar, jadi memang yang dikirim datanya sekaligus secara bersama-sama. Ini akan menguntungkan pemroses data karena yang jelas waktu yang dibutuhkan akan semakin singkat. Nah, kemudian RAID tingkat 1. Redundansi diperoleh dengan cara menduplikasi seluruh data pada disk mirrornya. Nah, seperti RAID 0, RAID 1 juga menggunakan teknologi stripping. Ya. Nah, perbedaannya adalah dalam tingkat 1, setiap strip logic dipetakan kedua disk yang secara logika terpisah sehingga setiap disk pada array akan memiliki mirror disk yang berisi data yang sama. Nah, ini juga dia akan berjalan atau melakukan proses secara double. Nah, RAID yang satu hal ya, RAID 1 peningkatan kerja sehingga sekitar 2 kali lipat dibanding RAID 0. Ya, jelas karena memang lebih mahal ya dan lebih cepat pada operasi baca, namun untuk operasi tulis tidak secara signifikan terjadi peningkatan. Nah, ini ya tentunya sebuah teknologi ada keuntungan dan ada kelebihan. Nah, RAID 1 masih bekerja berdasarkan sektor-sektornya. Kemudian keuntungan RAID 1 di sini, permintaan pembacaan dapat dilayani oleh salah satu disk karena terdapat 2 disk berisi data yang sama. Ini unik ya. Maksudnya dia bisa bekerja secara bersamaan, yang satu baca, yang satu bekerja. Nah, tergantung waktu akses yang tercepat yang mana. Permintaan penyimpanan atau penulisan dilakukan pada 2 disk secara paralel karena dia memiliki 2 data yang sama. Kemudian terdapat backup data yaitu dalam disk mirrornya. Nah, ini keren. Jadi disk ini justru pengamanannya sangat baik. Bagaimana RAID tingkat 2? RAID 2 itu menggunakan teknik akses paralel untuk semua disk ya. Nah, seluruh disk berpartisipasi dan mengeksekusi setiap permintaan sehingga terdapat mekanisme sinkronisasi perputaran disk dan headnya. Ini sangat baik ya, sudah banyak akses yang dilakukan. Nah, kemudian teknologi stripping ya terus-menerus digunakan dalam tingkat ini. Hanya stripnya berukuran kecil, seringkali dalam ukuran word atau byte. Ya. Nah, koreksi kesalahan menggunakan sistem bit paritas dengan kode Hamming. Nah, bagaimana dengan RAID tingkat 3? Diorganisasikan mirip dengan RAID 2. Ya, perbedaannya pada RAID 3 hanya membutuhkan disk redundan tunggal dan tidak tergantung pada jumlah array di disknya. Bit paritas dikomputasikan untuk setiap data word dan ditulis pada disk paritas khusus. Nah, saat terjadi kegagalan drive, data disusun kembali dari sisa-sisa data yang masih baik dan dari informasi paritasnya. Jadi sekali lagi, ketika data itu diproses dalam sebuah prosesor, tidak semua data bisa diterima dengan baik atau bisa diolah dengan baik. Sehingga disinilah yang dilakukan oleh hard disk ya. Jika ada kegagalan, maka dia menyusun kembali sisa-sisa data yang masih baik dan dari informasi paritasnya. Selanjutnya, menggunakan akses paralel dengan data didistribusikan dalam bentuk strip-strip kecil. Kinerjanya menghasilkan transfer berkecepatan tinggi, namun hanya dapat mengeksekusi sebuah permintaan I/O saja. Sehingga kalau digunakan pada lingkungan transaksi data yang tinggi, ini terjadi penurunan kinerja. Sayang sekali ya.
Nah, tentunya ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, kemudian bagaimana RAID tingkat 4? Menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disknya, sehingga permintaan baca atau tulis dilayani secara paralel. Ini sangat berbeda dengan RAID tingkat 3, ya, dimana untuk tulisnya dia sangat rendah, sehingga sedangkan untuk bacanya dia sangat tinggi. Nah, di RAID 4 ini baca dan tinggi dilayani secara paralel. RAID ini cocok untuk menangani sistem dengan kelajuan transfer data yang tinggi, ya. Semakin lama semakin baik tentunya teknologinya. Dan RAID 4 ini tidak memerlukan sinkronisasi disk karena setiap disknya beroperasi secara independen, jadi sendiri-sendiri disknya. Nah, stripping data dalam ukuran yang besar luar biasa. Ini akan menguntungkan bagi kita pemroses data karena proses data dilakukan dengan sangat cepat. Strip paritas per bit dihitung ke seluruh strip yang berkaitan pada setiap disk data. Kemudian paritas di sistem pada disk paritas khusus, ya. Saat operasi penulisan, array management software tidak hanya mengupdate data tetapi juga paritas yang terkait. Wah, ini juga lebih menguntungkan kita, ya. Nah, keuntungannya dengan disk paritas yang khusus menjadikan keamanan data lebih terjamin. Ini loh yang dimaksud, ya. Jadi bukan datanya saja yang diproses dengan cepat, tapi keamanan datanya juga dimaksimalkan. Namun dengan disparitas yang terpisah akan memperlambat kinerjanya, ya. Jadi pemanggilannya, prosesnya juga seperti itu, tapi dia bersama-sama gitu. Nah, bagaimana dengan RAID tingkat 5? Mempunyai kemiripan dengan RAID tingkat 4 dalam organisasinya, jadi di data dikelompokkan dan diproses secara bersama-sama. Nah, perbedaannya adalah strip-strip paritas didistribusikan pada seluruh disk, ya. Nah, untuk keamanan, strip paritas suatu disk disimpan pada disk lainnya. Wah, ini jauh lebih aman lagi karena tidak digabungkan. Nah, RAID 5 perbaikan dari RAID 4 dalam hal peningkatan kinerjanya tentunya akan jauh lebih cepat dibanding RAID 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah RAID tingkat 6, merupakan teknologi RAID terbaru menggunakan metode penghitungan dua paritas untuk alasan keakuratan dan antisipasi terhadap koreksi kesalahan. Seperti halnya RAID 5, paritas tersimpan pada disk lainnya, memiliki kecepatan transfer yang tinggi juga, ya. Oke. Itu untuk RAID. Nah, bagaimana dengan optical disk? Pada tahun 1980, Philips and Sony mengembangkan CD atau compact disk, ya. Nah, detail teknis produk ini dipublikasikan dalam internasional standar resmi pada tahun 1983 yang populer disebut RAID box. CD merupakan disk yang tidak dapat dihapus, mampu menyimpan memori kurang lebih 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. Jadi yang digunakan memang untuk CD itu hanya satu sisi, ya. Biasanya kalau kita lakukan burning itu yang bawah, ya. Nah, CD yang mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar menjadikan media penyimpanan yang fleksibel di masa itu, ya, digunakan di berbagai peralatan seperti komputer, kamera video, MP3 player, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk optical disc, ya, optical disc. Nah, macam-macam optical disc antara lain ada CD, ada CD-ROM, kemudian CD-R, ada CD-RW atau DVD. Nah, kemudian CD-ROM, ya, saya jelaskan dulu CD-ROM. Compact disc read only memory. Dikenalkan pertama kali oleh Philips and Sony tahun 1984 dalam publikasinya yang dikenal dengan Yellow Books. Nah, perbedaan utama dengan CD dan CD-ROM di mana CD-ROM player itu lebih kasar dan memiliki perangkat keras pengoreksi kesalahan, ya, untuk menjamin keakuratan transfer data ke komputer. Nah, secara fisik keduanya dibuat dengan cara yang sama, yaitu terbuat dari resin, contohnya polikarbonat, dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Jadi meskipun tipis, yaitu bahannya seperti itu. Penulisan dengan cara membuat lubang mikroskopik sebagai representasi data dengan laser berintensitas tinggi, ya. Jadi terdapat lubang-lubang mikroskopik yang sangat banyak sekali.
Pembacaan lubang menggunakan laser berintensitas rendah untuk menerjemahkan lubang mikroskopik ke dalam bentuk data yang dapat dikenali oleh komputer. Nah, saat mengenali lubang mikroskopik, intensitas sinar laser akan berubah-ubah. Perubahan intensitas ini dideteksi oleh fotosensor dan dikonversi ke dalam bentuk sinyal digital. Bagaimana dengan CD-ROM? CD-ROM, read only memory. Saat disk membaca data di sebagian dekat pusat disk, diperlukan putaran rendah karena padatnya informasi data, sedangkan apabila berada di bagian luar, maka diperlukan kecepatan tinggi. Jadi semakin head itu semakin dekat dengan pusat disk, maka kerapatan dari lubang-lubang dan data itu semakin besar, sehingga putaran dari disk akan melambat. Sebaliknya, ketika head itu menjauh, maka putaran akan lebih cepat. Metode mengatasi masalah kecepatan, ya, sistem constant angular velocity, yaitu bit-bit informasi direkam dengan kecepatan yang bervariasi sehingga didapatkan putaran disk yang sama, ya. Nah, metode ini biasa diterapkan dalam disk magnetik. Kelemahannya adalah kapasitas disk menjadi berkurang, ya. Ya, mungkin untuk CD-ROM ya sekitar 700 MB ya, 700 MB. Nah, ini layout dari CLV ya. Ini ada sektor-sektornya juga ya. Nah, kemudian data pada CD-ROM diorganisasikan sebagai sebuah rangkaian blok-blok ya. Nah, format ini terdiri dari file-file, ada sinkronisasi ya. File sinkronisasi itu dapat mengidentifikasi awal sebuah blok. File ini terdiri dari sebuah byte yang seluruhnya 0, 10 byte yang seluruhnya 1, dan sebuah byte akhir yang seluruhnya 0. Nah, kemudian ada juga bagian yang lain namanya header ya. Header terdiri dari alamat blok dan byte mode. Mode 0 menandakan suatu file data blanko. Nah, mode 1 menandakan penggunaan kode-kode error correcting dan 2048 byte. Mode 2 menandakan 2336 byte data pengguna tanpa kode error correcting ya. Kemudian ada juga data yang berasal dari data pengguna dan ada auxiliary ya, di mana data pengguna tambahan dalam mode 2. Pada mode 1, data ini merupakan kode error correcting 288 bit. Kemudian sistem file CD-ROM yang standar di High series atau dikenal dengan sebutan High Sierra. Nah, standar ini meliputi 3 level ya. Di antaranya untuk yang level 1 berisi nama-nama file maksimum 8 karakter. Yang secara opsional diikuti dengan nama ekstensi maksimal 3 karakter. Kemudian ada nama-nama file hanya dapat memuat huruf-huruf besar, digit dan karakter tambahan tertentu. Kemudian ada directory dapat dibuat hingga mencapai 8 tingkat tanpa memuat karakter dari ekstensi ya. Nah, ini kira-kira format blok dari CD-ROM ya. Seperti ini formatnya. Nah, kemudian untuk secara fisik CD-ROM merupakan untuk yang lain di CD recordable ya. CD recordable merupakan CD polikarbonat kosong berdiameter 120 mm sama seperti CD-ROM ya. Nah, perbedaannya adanya alur-alur untuk mengarahkan laser saat penulisan berlangsung. Nah, awalnya CDR dilapisi emas sebagai media refleksinya. Permukaan reflektif pada lapisan emas tidak memiliki depresi atau lekuan-lekuan fisik seperti halnya pada lapisan aluminium, sehingga harus dibuat tiruan lekuan antara pit dan lennya. Nah, caranya dengan menambahkan lapisan pewarna di antara polikarbonat dan lapisan emas. Jenis pewarna yang sering digunakan adalah cyanin yang berwarna hijau dan paloxinin yang berwarna oranye kekuningan. Pewarna ini sama seperti yang digunakan dalam film fotografi sehingga dijadikan Kodak atau Fuji produsen utama di CDR. Ya. Nah, sebelum digunakan pewarna bersifat transparan sehingga sinar laser berdaya tinggi dapat menembus sampai ke lapisan emas saat proses penulisan berlangsung.
Kemudian saat ini untuk laser mengenai titik pewarna, sinar ini memanaskannya sehingga pewarna terurai melepaskan ikatan kimianya membentuk satu noda. Nah, node-node ini sebagai representasi data yang nantinya dapat dikenali oleh fotodetektor. Apabila disinari dengan laser berdaya rendah saat proses pembacaannya. Seperti halnya CD lainnya, CDR juga dipublikasikan dalam bukunya tersendiri yang memuat spesifikasi teknisnya yang dikenal dengan Orange Book. Ya, nah buku ini dipublikasikan tahun 1989. Kemudian selanjutnya CDRW atau Compact Disc Rewrite. Ya, nah jenis CD ini memungkinkan penulisan secara berulang-ulang hingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis yang lain. Karena proses penulisan berulang, maka secara fisik berbeda dengan CDR atau CD-ROM. Nah, CDRW tidak menggunakan lapisan pewarna, namun menggunakan logam paduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium. Nah, CDRW menggunakan laser dalam 3 daya yang berbeda. Laser berdaya tinggi bertugas melelehkan logam paduan logam untuk mengubah kondisi stabil atau kristalin reflektivitas tinggi menjadi kondisi stabil, ya. Amorf reflektivitas rendah agar menyerupai sebuah bit. Nah, kemudian laser berdaya sedang menjadikan logam paduan meleleh dan berubah menjadi kondisi kristalin. Ya. Kemudian laser berdaya rendah digunakan dalam proses pembacaan saja. Itu untuk CDRW. Kemudian ada lagi DVD, ya, digital versatile disc, awalnya digital video disc. Nah, di sini pengembangannya juga kebutuhan pasar membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar, ya, lebih besar. Kemudian transfer data pada DVD ini sekitar 1,4 MB per detik. Ya, tentunya ini jauh lebih cepat dibanding yang sebelumnya, ya. Nah, CD biasa hanya 150 KB per detik, ya, dan itu sangat tinggi. Nah, di sini saat ini berkembang 4 format DVD, ya. Yang pertama adalah memiliki kapasitas 4,7 GB, kemudian 8,5 GB, 9,4 GB, dan 17 GB. Lumayan besar, ya, 17 GB untuk sebuah DVD. Kemudian yang berikutnya adalah pita magnetik. Sistem pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik, ya. Nah, sistem pita baru menggunakan 18 atau 36 track sebagai penyesuaian terhadap lebar word dalam format digital, dan blok-blok tersebut di sini dipisahkan oleh gap yang disebut inter-record gap. Nah, di sini adalah format fisik dari pita magnetik, ya. Ada physical record, ada inter-record gap, ya. Ada berbagai macam track yang ada di dalamnya. Nah, head pita magnetik merupakan perangkat sekuensial akses, ya. Head harus menyesuaikan letak record yang akan dibaca ataupun ditulis. Kemudian sangat berbeda dengan teknologi disk yang menggunakan teknik direct access, ya. Kecepatan putar pita magnetik adalah rendah sehingga transfer data menjadi lambat. Nah, pita magnetik mulai ditinggalkan oleh jenis-jenis produk dari CD. Baik, itu penjelasan dari saya tentang memori eksternal di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer kali ini. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Salam